sekalian, jumpa lagi dengan Iis Farida dalam IP Channel. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan ciri kebahasaan teks tanggapan. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Materi pada pembelajaran bahasa Indonesia kali ini yaitu materi tentang kompetensi dasar 3.8, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya berupa kritik, sanggahan dan pujian yang didengar atau dibaca. Nah, berikutnya adanya kompetensi dasar 4.8, yaitu mengungkapkan tentang kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya. Ibu akan mengingatkan kembali tentang apa itu teks tanggapan. Di sini dalam satu teks tanggapan di sini yaitu suatu teks yang berisi suatu gagasan atau pendapat mengenai suatu permasalahan yang sedang terjadi, baik dari itu kejadian alam, peristiwa di lingkungan sekolah atau masyarakat di sini ya, yang disampaikan dalam bahasa yang sopan dan santun. Lalu untuk apa fungsinya? Fungsi teks tanggapan yaitu memberikan tanggapan terhadap suatu keadaan atau peristiwa, baik dalam bentuk mengkritik maupun menyanggah atau memuji yang disertai dengan bukti yang akurat. Itu adalah fungsi dan pengertiannya. Nah, kita ke bahasan utamanya yaitu mengenai struktur teks tanggapan. Strukturnya di sini teks tanggapan itu ada 3 macam. 1, evaluasi, yang kedua deskripsi, dan yang ketiga adanya penegasan ulang. Yang evaluasi, seperti apa itu yang evaluasi? Nah, struktur di sini yang bagian evaluasi yaitu suatu tanggapan atau pernyataan atau gambaran secara umum mengenai suatu permasalahan atau konflik yang disampaikan penulis kepada pembaca, yang disampaikannya dalam bentuk satu buah teks. Nah, contoh yang ada dalam evaluasi di sini, Ibu memberikan contoh tentang apa yang terjadi yang sekarang pada kalian ya, supaya kalian lebih memahami ya. Contohnya judulnya yang akan Ibu ambil adalah Anak SMP atau MTS Kini Galau. Itu adalah judul dari teksnya ya. Marilah kita perhatikan teksnya. Anak-anak SMP atau MTS kelas 9 kini dilanda kegalauan. Menjelang kelulusan sekolah, mereka bingung memilih melanjutkan ke sekolah mana, sekolah umum atau kejuruan. Dalam pikirannya selalu bertanya kemana dan kemana supaya nanti tidak salah memilih untuk melanjutkan sekolahnya. Itulah contoh dari struktur bagian evaluasi. Contoh yang kedua yaitu pada bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi di sini, sekolah SMK mengarah ke jurusan yang mempelajari yang lebih spesifik, yang nantinya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau memilih langsung bekerja. Di SMK menyelenggarakan program pendidikan yang diarahkan sesuai dengan jenis lapangan kerja. Contoh, jurusan perkapalan, teknik listrik, jurusan elektronika, teknik otomotif, manajemen perkantoran, dan lain-lain. Jika memilih SMA, harus siap lagi sekolah 4 tahun setelah kelulusan. Karena lulusan SMA belum memiliki keahlian khusus, keahlian baru didapat setelah kelulusan dari universitas. Itu adalah contoh dari pada deskripsi, ya. Jadi di sini menggambarkan tentang suatu informasi yang di dalamnya bisa melemahkan atau mendukung mengenai suatu pendapat. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Dalam penegasan ulang di sini, dalam teks tanggapan kritis,
merupakan suatu pernyataan berisi penekanan ulang mengenai apa yang telah digambarkan dalam deskripsi dengan bertujuan memperjelas pernyataan tersebut. Nah, contohnya di sini ya, contoh dari penegasan ulang. Contoh dari penegasan ulang. Sesuaikan minat dan bakat serta kemampuan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih atas dan dari SMP atau MTS sekarang. Alangkah baiknya menentukan kompetensi keahlian yang akan dituju. Apakah kalian memilih SMK dan siap bekerja serta bisa kuliah ke perguruan tinggi, atau memilih SMA di mana keahlian akan didapat setelah melanjutkan 4 tahun lagi di universitas ke depan. Tentukan dan arahkan keahlian sejak sekarang. Itu adalah penegasan ulang, di mana menegaskan cara berpikir kalian supaya terarah dan tepat dalam memilih jurusan yang telah digambarkan dalam bagian deskripsi yang nomor 2. Itu adalah struktur dan contohnya dari teks tanggapan ya. Sekarang bagian ciri kebahasaan teks tanggapan. Dalam sebuah teks tanggapan tidak lengkap jika ciri kebahasaan tidak kalian kuasai, karena dalam menyampaikan teks tanggapan di sini kalian jelas harus memahami struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, perhatikan ciri kebahasaan yang ada dalam teks tanggapan. Yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif di sini yaitu kalimat yang makna subjeknya melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan ya. Nah, contoh dalam kalimat ya, mereka bingung memilih sekolah umum atau kejuruan. Nah, kata mereka bingung di sini adalah termasuk dalam subjek. Memilih di sini untuk melakukan suatu hal ya di sini maka memilih di sini termasuk predikat. Sedangkan sekolah termasuk objek, sekolah umum atau kejuruan ini termasuk ke dalam keterangan. Itu adalah contoh daripada kalimat aktif. Yang berikutnya adanya kata tugas. Sejenis kata keberadaannya harus dihubungkan dengan yang lain sehingga memiliki arti. Loh, kenapa begitu? Karena kata tugas tidak bisa berdiri sendiri. Kehadirannya akan bermakna atau akan memiliki arti jika disatukan dengan kata yang lain. Contoh di sini. Sekolah SMK mengarah ke jurusan yang mempelajari lebih spesifik. Nah, di sini kata sekolah SMK mengarah ke jurusan, kata ke di sini adalah kata tugas. Coba kalian bayangkan jika kata ke itu tidak disambungkan dengan kata jurusan, maka kalimatnya akan begini. Sekolah SMK mengarah ke. Nah, kata ke ini kan tidak memiliki arti apa-apa jika tidak disatukan dengan yang lainnya atau dengan kata yang lainnya. Nah, di sini peran kata tugas. Maka dengan kata ke disatukan dengan jurusan, maka menjadi memiliki makna atau arti. Kalimat lengkapnya, sekolah SMK mengarah ke jurusan yang mempelajari yang lebih spesifik. Yang ketiga yaitu tentang mengenai bahasa deskripsi. Dalam setiap teks gagasan, baik yang dalam bidang evaluasi, baik dalam bidang penegasan ulang, atau dalam bidang deskripsi juga, semuanya memiliki bahasa-bahasa yang deskripsi. Bahasa yang yang menjabarkan atau menggambarkan sesuatu hal sehingga orang lain yang bercerita itu ikut terjun langsung atau merasakan tentang apa yang penulis tulis dalam teks tanggapannya. Nah, lalu apa bedanya deskripsi? Kan dalam
struktur ada bagian deskripsi, dan sedangkan ini adalah bahasa deskripsi. Kalau dalam bagian deskripsi dalam struktur, ada bagian yang ada pada bagian deskripsi penggambaran tentang suatu masalahnya. Sedangkan dalam bahasa deskripsi yaitu mengolah bahasa dalam bidang penyampaian secara gambarannya. Jadi itulah perbedaannya, ya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah adanya bahasa penilaian. Bahasa penilaian di sini yaitu penilaian di mana dalam pengungkapannya ada penilaian yang berisi bobot teks tanggapan dari sebuah kemampuan atau pemahaman dalam penggunaan bahasa dalam penyampaiannya, ya. Dalam penilaiannya contoh yang sudah disebutkan, lalu kita perhatikan yang mana yang bagian apa yang bagian penilaiannya. Coba kalian perhatikan. Sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih atas dari SMP sampai atau MTS sekarang, alangkah baiknya menentukan kompetensi keahlian yang akan dituju. Apakah kalian memiliki SMK dan siap bekerja serta bisa kuliah ke perguruan tinggi, atau memilih SMA di mana keahlian akan didapat setelah melanjutkan 4 tahun lagi di universitas ke depan. Tentukan dan arahkan keahlian sejak sekarang. Nah, itu adalah penilaian, di mana kalian harus memilih yang mana yang akan kalian tuju supaya langkah ke depan kalian tidak salah. Nah, itu adalah contoh dari bahasa penilaian dalam teks tanggapan. Jadi ciri kebahasaannya dalam teks tanggapan itu ada beberapa. Yang pertama ada kalimat aktif, yang kedua ada kata tugas, yang ketiga ada bahasa deskripsi, dan yang keempat ada bahasa penilaian. Demikian informasi dalam pembelajaran teks tanggapan tentang struktur dan ciri kebahasaan yang disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.